Sain OO, tasain OO, yang artinya halo Rebahaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John Steel in the house. Gimana? Masih suka ngebonceng pacar pakai motor bebek? Hehehehe, nice. Sebuah film berjudul The Mist tahun 2007 karya sutradara favorit saya, yaitu Om Frank Darabont, akan menceritakan tentang sebuah kabut tebal yang menyelimuti kota dan terdapat sesuatu yang mengerikan di dalamnya. Maka dari itu langsung saja pasang handsfree, simetriskan proses rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang seniman bernama David. Ini orangnya, dia tinggal bersama istri dan satu anaknya bernama Billy, yang kebetulan malam itu tengah terjadi badai hebat disertai sambaran halilintar tidak pakai gen yang membuat David dan keluarganya bergegas untuk istirahat. Keesokan paginya, David dan keluarga begitu terkejut dengan kondisi di luar yang sangat kacau. Rumah perahu mereka pun terhancur tertimpa pohon dan ada semacam kabut tebal yang menyelimuti pegunungan di seberang danau tempat tinggal mereka. What choice do they have? That mist on the lake before. Coming off the mountain like that? David pun menemui tetangganya bernama Norton. Ini babangusnya, beliau merupakan seorang pengacara yang agak judes dan kurang berbaur setelah sebelumnya David dan Norton ini sempat terlibat sedikit perselisihan yang membuat keduanya kurang akur tapi masih berkomunikasi. Karena mobil Norton hancur, David pun sukarela mau memberikan tumpangan pergi ke swalayan untuk membeli beberapa barang yang dibutuhkan, di mana Billy diajak bersamanya sementara sang istri memilih untuk tinggal di rumah sendirian. Duct tape and seal this up before it gets dark, you know. Ordering some new glass. Dalam perjalanan menuju ke toko swalayan, mereka melihat beberapa mobil militer dari arah pegunungan. Berdasarkan rumor yang beredar, pemerintah dan pihak militer sedang melakukan sebuah proyek eksperimen bernama Arrowhead. Entah proyek apa itu, tetapi warga lokal sempat menolak kegiatan tersebut yang ujung-ujungnya tetap diselenggarakan juga. You guys from the base. Tiba di swalayan, David langsung menuju telepon untuk menghubungi istrinya, tetapi karena listrik dan komunikasi mati total, dia tidak bisa menanyakan kabar sang istri. Di swalayan sendiri situasinya sedang ramai pengunjung yang membeli keperluan setelah tahu bahwa listrik mati total dan badai kemungkinan akan terjadi lagi. Tak hanya warga sipil, di situ juga ada 3 perwira muda yang akan cuti dinas yang juga bermaksud untuk membeli barang-barang keperluan. Everybody stocking up. Been like this since we opened. We'll have power up pretty soon. Thanks for helping me out today. Tak lama muncullah seorang PM atau polisi militer yang memberitai bahwa cuti dibatalkan karena sedang ada situasi darurat, dan beliau menyuruh ketiganya untuk segera masuk ke mobil dan tiba-tiba 3 men meet me back at the Jeep in 5 minutes. It's an order. Ya, terdengar suara alarm kota berbunyi kencang bukan karena siren head, tetapi ada situasi darurat yang baru saja terjadi. Yang tak lama muncullah seorang kakek bernama Miller. Ini orangnya yang berlari ketakutan sambil teriak ada sesuatu di dalam kabut. Saat kabut datang, satu orang pun memilih untuk kembali ke dalam mobil bermaksud untuk pergi dari sini, tetapi kemunculan kabut tebal disertai gempa yang dahsyat menimbulkan berbagai teori akan situasi yang sedang terjadi. Salah satunya berkaitan dengan pabrik dekat kota yang dicurigai mengalami kebocoran zat kimia beracun. Saat itulah ada seorang ibu-ibu, kita panggil saja si Ibu Untung, ini pematuknya, yang bersikeras ingin keluar dari sini karena kedua anaknya sedang berada di rumah dan tidak ada yang menjaga. Di mana saat David dan semua orang dimintai tolong, tak ada satupun dari mereka yang bersedia mengantar karena terlalu takut akan kemungkinan yang terjadi di luar sana. Entah bagaimana nasib Bu Untung, tetapi David hanya fokus ke Billy untuk bagaimana caranya supaya Billy tidak ketakutan dan tetap tenang. Saat itulah muncul seorang kasir senior bernama Oli, kita panggil saja si kasir senior. Ini orangnya, beliau menyarankan agar David mengambil selimut di ruangan belakang, sementara dirinya akan memeriksa pengunjung lain, siapa tahu ada yang butuh pertolongannya. Gonna keep checking on people. If you need anything, just holler.
Sendirian, David pergi ke ruangan belakang tepat di dekat generator di mana David melihat hal yang sangat mengejutkan ketika sesuatu sedang mencoba masuk melalui pintu belakang swalayan ini dan... Karena panik, David pun langsung kembali ke dalam yang di situ sudah ada si kasir senior bersama dua teknisi yang akan memperbaiki generator setelah tahu bahwa ada sesuatu yang menutupi ventilasi udara. Di situ terjadi sedikit perdebatan ketika si bapak teknisi kekeh ingin keluar untuk memeriksa lubang ventilasi sekaligus tidak percaya dengan apa yang diceritakan oleh David barusan, di mana si kasir junior juga dengan keras kepalanya ingin keluar untuk memeriksa sendiri, sementara David terus menjelaskan apa yang dilihatnya barusan dan tak ada satupun orang yang percaya dengan perkataan. I want to go. It was my idea. Oh, wait, just stop, okay? The next time you got something to say, you count your teeth. Pretty scary, ain't it, Norm? Yeah, right. Dan ya, si kasir junior pun ditarik oleh sebuah tentakel berukuran raksasa yang ketika David sedang mencoba menolong, si bapak teknisi justru malah ngejedog wae tanpa memberi bantuan. Yang tak lama kita akan melihat tentakel tersebut bukanlah tentakel biasa seperti yang dimiliki oleh cumi atau oktopus, melainkan sebuah tentakel berduri atau bercucuk yang langsung menyeret si kasir ke dalam kabut. Setelah berhasil memotong ujung tentakelnya, David sangat dibuat emosi dengan sikap si teknisi yang kekerewut dan keras kepala dengan menyuruh si junior untuk keluar, di mana David sempat menghajarnya dan langsung meminta maaf atas tindakan spontannya tersebut. Dengan fakta bahwa bagian depan swalayan ini dipenuhi dengan kaca yang bisa kapan saja tembus, membuat mereka ingin menutupinya dengan benda apapun yang ada, tetapi hal itu hanya bisa dilakukan apabila semua orang bekerja sama alias gotong royong. Tapi masalahnya adalah, apa yang terjadi barusan pasti sulit diterima oleh akal sehat semua orang, sehingga dibutuhkan satu orang yang cukup berpengaruh di antara yang lain supaya bisa didengar, dan orang itu adalah Norton, sang pengacara terkenal yang cukup disegani. Gotta discuss how we're gonna stop that thing getting in here. Important attorney in New York. That fella could be on the bench one day. No need to say how it went down or anything like that. Ketika David sedang menjelaskannya secara lembut dan pelan, Norton justru malah suuzon dengan menganggap jika David hanya ingin membohongi dan mempermalukannya saja, yang hal itu timbul akibat perselisihan mereka yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Snake while these hicks stand around laughing at us. Hey, what are you calling a hick? Come here. David, get your goddamn hands off of me! Ributan itu pun memancing semua orang yang ada di sana, tidak terkecuali sang manajer toko sendiri. Ini bebangusnya, beliau dan beberapa yang lain setuju untuk pergi ke belakang, yang betapa terkejutnya mereka ketika membuktikan sendiri apa yang dikatakan oleh David memang benar adanya. It appears we may have a problem of some magnitude here. Sementara semua orang sedang gotong royong menutupi kaca depan, kita akan diperkenalkan dengan seorang ibu-ibu yang religius bernama Nyonya Carmody. Kita panggil saja Nyonya Modi. Ini bebenguknya. Akibat tertekan rasa takut dan panik, Ibu Modi mulai merasa yakin jika kejadian ini adalah peringatan dari Tuhan dan menganggap jika fenomena ini adalah ulah daripada iblis, setan, dedemit, dan jin iprit, yang mana sebagai seseorang yang bisa dikatakan religius, sikap beliau sangat-sangat kontradiktif dengan akhlaknya ketika seorang wanita bernama Amanda, ini parasnya, yang dengan baik hati menawarinya teman curhat, namun direspon dengan sikap yang kasar dan ucapan yang tidak menyenangkan. Let me preach your word. Well, if you need a friend, you know. I need a friend like you. I'll just have myself a little squat and shit one out. Dan bukannya membantu, Nyonya Mondi justru malah sibuk menceramahi mereka semua dengan mengutip 1-2 ayat dari Alkitab tanpa memahami apa maknanya dan bagaimana tafsirnya, di mana setiap ucapannya menimbulkan ketakutan bagi anak-anak kecil karena membahas seputar penebusan dosa, darah, penumbalan, dan kiamat yang sebentar lagi akan datang. From the glory of God and from his power, a monstrosity did pull that poor boy away. Your ass prepares to meet my size 10 work boot? How about that? Setelah situasi kembali tenang, David pun mengumpulkan beberapa orang yang masih berpikir jernih dan waras untuk memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, di mana mereka perlu beberapa alat atau setidaknya satu senjata untuk pertahanan diri, di mana Amanda membawa sepucuk pistol milik suaminya untuk jaga-jaga, dan di antara mereka semua, hanya si bapak kasir seniorlah satu-satunya orang yang mampu menggunakan pistol tersebut. You know how to use that? Some target shooting. State champion in '94.
Saat itulah kembali terjadi ketegangan ketika Norton bersama beberapa orang memilih untuk keluar dari tempat ini. David berusaha untuk melarangnya karena masih peduli dengan mereka semua, tetapi Norton yang masih punya rasa handeel atau unek-unek kepada David pun memilih untuk tidak memperdulikan peringatannya. Let us pass, please. Let's just talk this thing through. We have and we made our decision. David hanya meminta tolong agar satu orang di antara mereka mengikatkan tali pada pinggang, hanya sekedar untuk mengetahui berapa jarak aman supaya bisa selamat di dalam kabut ini, dan tanpa ada yang bisa melarang, Norton dan pengikutnya pun mulai berjalan keluar memasuki kabut tersebut. Dan ya, Norton beserta pengikutnya pun lenyap dalam kabut. Entah apa yang sebenarnya sudah terjadi, tetapi tubuh pria yang diikat tali sekarang hanya tinggal setengah badan saja, sehingga David dan kawan-kawan segera menutup pintu tokonya rapat-rapat. Singkat cerita, malam pun tiba. Sementara David dan yang lain menyiapkan penerangan, kita akan dibawa ke ruangan pribadi karyawan di mana di situ ada kasir wanita bernama Sally. Ini parasnya, bersama dengan satu perwira yang ternyata kenal dekat dengan Sally. Mereka melakukan sedikit bisa dibilang kalau dalam bahasa ilmiahnya itu disebut dengan semi pengenceritan. Saat itulah semua orang dikejutkan dengan kemunculan serangga berukuran raksasa yang menempel di kaca dan jumlahnya semakin lama semakin bertambah. Those bugs? Came out of the smoke. Locusts. Holy sh**! Ya, rupanya serangga-serangga ini tertarik dengan cahaya yang ketika David dan beberapa orang mematikan lampu, si teknisi justru malah menyalakan lampunya karena tidak tahu dan belum diberitahu penyebab hal ini. Para serangga itu pun akhirnya berhasil menerobos, di mana saat David sedang menyalakan obor, Sally si kasir yang cantik pun terkena gigitan yang membuatnya ngagoler, sementara yang lain mencoba bertahan semampu dan sebisa mereka. Insiden ini akhirnya berakhir setelah mereka menyalakan obor dan menutupi kaca yang pecah dengan papan triplek. Namun Sally yang cantik ini pun harus tewas dalam insiden tersebut, sementara yang lain mengalami luka-luka yang cukup serius. Tak bisa dibiarkan, David dan kawan-kawan yang masih punya rasa peduli pun memutuskan untuk pergi ke apotek yang berjarak beberapa meter dari toko ini, yang keesokan paginya mereka langsung berkemas dengan menyiapkan beberapa benda tajam untuk pertahanan. Yang di situ kembali terjadi sedikit kedegangan ketika Nyonya Modi melarang mereka keluar dengan alasan bahwa rencana tersebut terlalu angkuh dan melawan takdir Tuhan. Loh, seharusnya tetap bertahan di sini dan menerima apa yang sudah direncanakan olehnya. Larangan Nyonya Modi pun tak digubris setelah seorang nenek-nenek melempar bapatok mastakanya menggunakan kaleng sarden, di mana David dan kawan-kawan pun mulai berjalan keluar, berharap rencana ini akan berjalan lancar. Shut up, you buzzer! Tiba di apotek, mereka langsung berpencar mengumpulkan obat yang dibutuhkan. Namun saat akan pulang, si teknisi pun teriak ketakutan ketika ada sesuatu yang memegangnya dari belakang, yang ternyata itu adalah si bapak polisi militer yang sudah diselimuti ramat lancah, atau apa ya bahasa Indonesia aja, jaring laba-laba Spiderman atuh, yang dalam detik-detik sakaratul mautnya, beliau mengucapkan kata maaf, mohon maaf, ini kesalahan kami, yang kata-kata tersebut menyiratkan sesuatu yang mungkin saja menjadi penyebab munculnya fenomena mengerikan ini. Beberapa saat berlalu, David pun dibangunkan oleh suara Nyonya Modi yang tengah berceramah di hadapan para jemaatnya yang kini sudah semakin bertambah banyak. David, Amanda, dan kawan-kawan yang masih waras pun berkumpul untuk membahas tentang Nyonya Modi, di mana si bapak kasir mengatakan jikalau sekarang Nyonya Modi berperan sebagai seorang paranormal, mengklaim jika dirinya mendapat bisikan langsung dari Tuhan dan meyakinkan semua orang bahwa jalan selamat untuk semua ini adalah dengan melakukan pengorbanan darah seseorang. That poor girl is dead, and
That boy is... The rock will not hide them. The dead tree gives no shelter. What will end it? Tak ingin sibuk mengurusi si Nyonya, David pun menemui sang perwira untuk menanyakan pertanyaan penting mengenai proyek Arrowhead yang dilakukan di atas gunung, karena berdasarkan kata-kata si polisi militer yang meminta maaf atas kesalahan kami, nampaknya sudah jelas bahwa insiden ini ada hubungannya dengan proyek yang sedang dijalankan oleh militer dan pemerintah tersebut. Ketika David bertanya mengenai kemana dua teman Anda, Pak Perwira, si perwira pun menjawab tidak tahu dan belum melihat mereka berdua, yang ketika mencarinya ke ruangan belakang, betapa terkejutnya mereka semua saat melihat kedua perwira tersebut sudah mati gantung diri akibat tak ingin disalahkan atas apa yang sudah terjadi. Si teknisi yang sudah terpengaruh kata-kata Nyonya Modi pun langsung menyeret si perwira ke hadapan semua orang, di mana layaknya seorang dukun, Nyonya Modi pun membejek-bejekkan memegang kepala si perwira sambil mengatakan bahwa dia dan teman-temanlah penyebab terjadinya bencana ini, sehingga si perwira akhirnya jujur mengenai adanya rumor tentang proyek Arrowhead yang bertujuan untuk membuka sebuah portal menuju dimensi lain, yang akhirnya terungkap jikalau makhluk-makhluk aneh ini memang bukan berasal dari dunia ini, melainkan berasal dari dunia atau dimensi lain. Sambil menangis ketakutan, si perwira pun memohon untuk nyawanya, tetapi Nyonya Modi yang mengaku mendapat bisikan langsung dari Tuhan pun menyuruh semua orang untuk menyeretnya keluar dari toko sebagai bentuk tumbal atau pengorbanan supaya mereka bisa selamat dari makhluk-makhluk ini. Wedan. Tomorrow we'll just have to wait and see. Keesokan paginya, David dibangunkan oleh si bapak kasir dan kawan-kawan yang berencana untuk kabur diam-diam, mengingat perkataan si Nyonya Modi semakin lama semakin tidak masuk akal dan berhasil mempengaruhi banyak orang. Namun saat akan mengambil perbekalan, sudah ada Nyonya Modi yang duduk di depan pintu sambil memegang sebilah pisau, berikut dengan pasukannya yang salah satunya adalah si teknisi yang sudah dicuci otaknya. You can't go out. I won't allow it. Won't allow it? What's the matter with you? Sinners and pride. David dan kawan-kawan pun dikepung oleh semua pengikutnya, di mana Nyonya Modi mengatakan jika tadi pagi dirinya baru saja mendapat bisikan dan perintah dari ketua jin untuk mengorbankan satu darah manusia, yang manusia tersebut haruslah seorang anak laki-laki yang tidak lain adalah Billy, anaknya si David. The blood of human sacrifice must come. Hal itu tentu mendapat penolakan dari David yang langsung memasang kuda-kuda untuk siapapun yang berani menyentuh anaknya, yang ketika Nyonya Modi semakin berani dan semakin banyak omong, tiba-tiba ya, si bapak kasir pun menembak Nyonya Modi hingga modar, sehingga satu cungur edan pun akhirnya berhasil dilenyapkan juga, di mana David dan kawan-kawan pun segera lari keluar untuk kabur menggunakan mobil, tetapi tersisa David, Billy, Amanda, si nenek dan si kakek. Mereka berlima pun berkendara dengan aman meninggalkan wajah-wajah penuh keegoisan di dalam toko tersebut, dan tujuan dari kepergian ini adalah untuk menyusul istrinya David yang berjarak beberapa kilometer dari tempat tersebut. Dan betapa nelangsanya David ketika melihat istri sudah tewas dipenuhi ramat lanca. Lantas dia dan kawan-kawan pun melanjutkan kembali perjalanan sambil melihat pemandangan mengerikan ketika seluruh kota kacau balau tanpa ada satupun orang yang masih selamat. Dan betapa sialnya mereka berlima ketika mobil kehabisan bahan bakar tepat di jalan terbuka yang jauh dari tempat sembunyi, di mana David langsung bengong dengan tatapan kosong sambil memandangi satu persatu wajah mereka semua, termasuk Billy anaknya yang sedang tertidur lelap. David sadar betul jika pada akhirnya mereka berlima akan mati oleh monster yang lama-kelamaan akan menyadari keberadaan mobil tersebut, sehingga di tengah keputusasaan itu, David mengambil pistol milik Amanda yang di situ hanya tinggal 4 peluru yang tersisa.
Daripada menderita mati perlahan oleh si monster, David dan kawan-kawan pun setuju untuk bunuh diri dengan pistol tersebut yang karena pelurunya tinggal sisa 4, David pun terlebih dahulu menembak mereka berempat termasuk anaknya si Billy. Sementara untuk dirinya sendiri, David keluar dari mobil dan berteriak memanggil si monster untuk supaya membunuhnya segera, tapi tiba-tiba Come on! Come on! ya, betapa nyesek dan luar biasa menyesalnya David ketika melihat para tentara muncul untuk memberikan pertolongan dan membereskan masalah ini, di mana si ibu untung yang di awal memilih untuk pulang ke rumah pun justru berhasil selamat beserta dengan 2 anaknya, sehingga apa yang dilakukan oleh David barusan adalah sebuah keputusasaan yang tergesa-gesa, karena jikalau David optimis dan sabar 10 detik saja, mungkin Billy anaknya masih hidup dan berhasil selamat seperti si ibu untung dan orang-orang yang lain. Tamat ending yang sangat menyesekkan. Dari sekian banyak film, mungkin inilah satu-satunya film yang paling nyesek dan paling menyesal yang pernah ada, karena coba bayangkan betapa percuma dan sia-sianya apa yang barusan David lakukan. Kematian Billy, Amanda, si kakek nenek benar-benar tak ada artinya ketika menyadari fakta bahwa masih ada kesempatan atau peluang untuk hidup. Sehingga pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah selalu optimis, jangan menyerah, jangan mengambil keputusan tergesa-gesa, jangan terlalu percaya dengan kata-kata orang yang banyak omong dan dianggap pintar sebelum bisa memvalidasi setiap ucapannya. Jangan terburu-buru, tenang, sabar, tawakal, dan selalu semangat, never surrender together. Itu, saya John mewakili direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, ketiak basah ikan lele. Cuau, cuau, cuau.